jalannya bagus, ya, Hmm. supaya cepat kita bawa avokat ke Sumbawa itu. Penelusuran tim Indonesiaku kembali ke Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Batulanteh yang menjadi kecamatan tertua di Kabupaten Sumbawa, sejumlah wilayahnya berada di dataran tinggi, seperti desa yang hendak kami telusuri ini. Ialah Desa Batu Rotok yang berada di kisaran 800 meter di atas permukaan laut yang menjadi destinasi kami. Perjalanan ditempuh dari wilayah kecamatan tetangga, yakni Kecamatan Orongtelu. Perjalanan kali ini langsung disambut derasnya hujan. Sementara akses jalan menuju Desa Batu Rotok terbilang amat sulit ditempuh. Kami pun melakukan sejumlah persiapan. Ini persiapan yang kami lakukan yaitu memasang rantai di ban motor karena sekarang kami berada di ujung aspal sebelum masuk ke jalan berlumpur. Roda kendaraan dipasang rantai dengan maksud dapat menahan licin ketika melintas di lumpur. Jarak yang harus kami tempuh dari aspal terakhir sebenarnya berkisar 6 km. Namun sejumlah hambatan kerap kami temui. Puncak musim penghujan seperti sekarang menjadi waktu yang mencekam untuk melintas di medan tempuh kali ini. Bagaimana tidak, tebing curam dan penuh jalan menanjak mau tak mau harus kami terjang. Kondisi jalan rusak parah seperti ini ada kurang lebih sepanjang 6 km. Dan ini sebelah kanannya tuh jurang, sebelah kirinya tuh tebing-tebing di keadaan sangat licin dan berlumpur kayak gini. Sungguh memilukan. Jalur seperti ini menjadi keseharian masyarakat di Batu Rotok jika ingin melakukan mobilitas keluar dan masuk ke desa. 6 km yang seharusnya bisa ditempuh kurun waktu 15 menit saja jika kondisi jalan normal menjadi berbeda di sini. Saking sulitnya, perjalanan yang kami mulai dari sekitar pukul 2 siang diestimasikan oleh warga yang membawa kami akan tiba di Batu Rotok selepas maghrib. Rupanya, hal ini karena hambatan seolah tak habis menghampiri. Habis kami diguyur hujan, sekarang hujan sudah mulai perlahan berhenti, sisa gerimis, tapi jalanan ini nanjak banget dan hujannya itu tadi menyisakan lumpur dan juga batuan yang licin. Tanjakan demi tanjakan curam beralaskan tanah berlumpur harus kami tempuh. Bagi saya, ini merupakan perjuangan luar biasa. Namun bagi warga desa Batu Rotok, menempuh jalan seperti ini merupakan rutinitas. Sungguh ironi. Kondisi jalan di tengah perbukitan dataran tinggi berpotensi membuat tumbangnya pepohonan yang menyebabkan longsor. Perjalanan saya kali ini betul-betul menjadi salah satu perjalanan terekstrim dari banyaknya cerita perjalanan yang sudah saya lampaui. Di beberapa titik, tak jarang para penumpang harus turun dari motor karena kondisinya amat tidak memadai jika membawa penumpang. Motor harus dibopong secara bersamaan agar bisa lolos dari tanjakan curam. Nih, kalau dilihat memang tanahnya tuh pelok banget gitu dan licin. Untuk jalan kaki aja mesti berhati-hati, apalagi nih motornya harus dibopong.
tanjakan, kami juga dihadapkan dengan turunan yang curam. Saya sebagai penumpang justru lebih banyak turun berjalan kaki daripada dibonceng di atas sepeda motor. Terdapat 2 jalur menuju Desa Batu Rotok. Via wilayah kecamatan sendiri yang memiliki aspal terakhir di Desa Tepal dan via kecamatan Orong Telu. Jalur yang tembus di wilayah kecamatan lain terbilang lebih singkat untuk mencapai pusat kota Sumbawa, apalagi saat musim kemarau. Sayangnya, saat musim hujan seperti sekarang, kondisi kedua jalur, baik itu dari Desa Tepal maupun via Orong Telu, keduanya amat memilukan. Desa Batu Rotok menjadi desa paling ujung di Kecamatan Batu Lanteh. Namun sebenarnya, proyek pembangunan jalan di wilayah Batu Lanteh tak hanya sampai di Desa Tepal, melainkan menyentuh hingga ke Desa Batu Rotok. Desa Batu Rotok sendiri terdiri atas 10 dusun yang dihuni oleh sekitar 4.000 jiwa. Sejak dulu, sektor perkebunan dan pertanian menjadi sumber utama penghasilan masyarakat Desa Batu Rotok. Sayangnya, faktor akses jalan buruk membuat hasil panen masyarakat terasa sulit dioptimalkan, sebab sangat kewalahan untuk menjual hasil produksi kebun keluar dari desa. Salah satu hasil kebun yang melimpah di sini yakni buah alpukat. Warga Desa Batu Rotok sejak lama membudidaya alpukat karena karakter tanaman yang mudah tumbuh di daerah dingin. Alpukat cenderung mengalami musim panen sebanyak 2 kali dalam setahun. Jadi kebetulan di sini lagi musim panen alpukat. Wah, ada 2 jenis. Yang ini yang kecil-kecil dan nggak terlalu tinggi, jadi bisa kita ambil dari ranting kayak gini. Ada juga jenis alpukat yang lumayan besar. Banyak banget ya, Bu. Kami mengumpulkan buah alpukat yang bisa dipetik dari ranting. Sementara Pak Jai sebagai pemilik kebun memetik buah yang dari atas pohon. Dengan begitu, buah berhasil terkumpul banyak dalam waktu singkat. Buah alpukat yang baru dipetik dari pohon tidak bisa langsung dikonsumsi. Biasanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari didiamkan, baru alpukat akan matang sempurna. Usai buah alpukat terkumpul, saya agak sedikit bingung sebab Bu Mariati dan Bu Aisyah malah membawa saya ke kandang sapi untuk memberi makan hewan ternak mereka. Rupanya, buah alpukat yang kami kumpulkan di kebun menjadi menu santap sapi atau hewan ternak lain di sini. Kondisi ini membuat saya tercengang. Ya, hasil panen kebun dijadikan pakan ternak karena tak ada nilai jualnya. Sungguh ironi. Di sini harga alpukat tuh berapa sih, Bu? Kadang-kadang 3.000. 3.000? Iya. Per apa? Per kilo, per 1 kilo. Murah banget, per kilonya 3.000. Iya. Kan nggak ada kita bawa itu. Jalannya itu kalau hujan itu nggak bisa kita bawa. Oke, emang karena satu faktor jalan itu berpengaruh juga sama hasil panen masyarakat di sini ya, Bu ya. Oke, kalau pengepulnya nggak ada, Bu, di sini? Nggak ada. Nggak ada. Jadi jualnya ke sesama tetangga Ibu aja gitu? Ada yang beli kalau di sini. Rasa-rasanya kan nggak adil lah gitu ya, kok kita yang panen banyak kayak gini buahnya melimpah, malah buat makan sapi doang gitu. Pingin jalannya bagus,
supaya cepat kita bawa alpukat ke Sumbawa itu. Ya, mudah-mudahan nanti jalannya kalau sudah bagus kan harganya tinggi. Tak ada pilihan bagi Mariati. Hasil kebunnya kini sama sekali tak bernilai yang disebabkan tidak adanya akses jalan memadai untuk distribusi hasil panen. Mengenaskan. Sementara saya penasaran untuk menghampiri pasar yang berada di pusat Sumbawa. Saya langsung menuju pedagang buah dan tercengang melihat harga jual alpukat di kota berkisar Rp25.000 per kilogram. Padahal buah alpukat yang dijual di sini cenderung sudah terlalu lembek. Ini alpukat hasil dari Desa Batu Rotok, hasil panennya. Yang ini alpukat yang saya beli di pasar di Sumbawa. Terlihat sangat berbeda, namun harganya yang ini 1 kilonya Rp25.000, yang ini Rp3.000. Cukup miris melihatnya karena kalau dari segi kualitas, bentuk, ukuran, itu jauh lebih bagus yang ini dibandingkan yang ini gitu. Tapi di Batu Rotok, alpukat seperti ini nggak ada nilai jualnya sama sekali. Petani di Desa Batu Rotok mengalami fase musim-musim tertentu. Jika pada musim kemarau menanam kopi secara serentak, maka ketika musim hujan mereka beralih menanam sayur-sayuran. Tanaman labu menjadi salah satu sayuran yang dibudidaya oleh Rapna dan keluarganya. Tanaman merambat yang buahnya cenderung besar ini mudah tumbuh di wilayah dataran tinggi yang terpapar sinar matahari. Namun sayang, hari ini tak banyak labu yang bisa kami petik. Tanaman labu terbilang mudah untuk dipanen sejak pertama kali waktu menanam, yakni hanya 3 bulan saja. Selanjutnya, labu bisa dipetik dalam kurun 1 kali dalam setahun. Nah, ini tanaman merambat yang adanya kalau musim hujan aja. Labu sebesar ini dan lumayan berat banget ya Bu ya. Katanya kalau berat itu berarti enak. Namun, untuk mendapatkan hasil yang optimal, memerlukan perawatan yang rutin seperti pemupukan, penyiraman, hingga penyulaman. Tetapi Ratna hanya menanam tanpa memberi rangkaian perawatan tersebut. Biasanya Ibu menjual atau dimakan sendiri atau gimana? Sama-sama dimakan ada, dijual ada. Dijual juga. Kalau dijualnya itu kemana Bu? Sama tetangga. Sama tetangga? Iya. Oh gitu. Karena mungkin apa faktor yang nggak bisa menjual ini keluar? Karena sedikit. Jadi apa sih sebenarnya yang Ibu rasakan selama ini jadi warga sini? Itu apa kepinginan Ibu? Kepingin jalan itu, ingin baik. Ya. Supaya kalau jalan baik tuh bisa menjual ini ya Bu? Bisa menjual dengan hasil ada hasil sedikit-sedikit kita bisa dapat penghasilan lebih, karena kalau misalkan jalan itu ternyata berdampak ke taraf ekonomi juga ya Bu sama warga di sini ya Bu ya. Ibu kepengen sekali jalan ke kampung Ibu bagus. Iya. Ya. Itu aja. Rapna menjadi salah satu sosok wanita tangguh dengan segala keterbatasan akses yang ia miliki. Nenek yang sudah mempunyai 3 orang cucu ini menetap menjadi warga Desa Batu Rotok 27 tahun lamanya. Ia beradaptasi dengan segala kesulitan yang dihadapi. Rapna menjadi salah satu potret warga Desa Batu Rotok yang seolah berjuang sendiri tanpa tersentuh uluran tangan pemerintah. Sosok wanita kuat yang dengan jerih payah membesarkan putra-putrinya dari hasil bertani ini patut diapresiasi dalam peringatan Hari Perempuan Internasional yang memfatwakan bahwa sejatinya perempuan juga memiliki kemampuan dan kesetaraan yang sama. Tapi
kami mau membuat minyak kelapa atau orang sini bilangnya melala karena sebutannya tuh minyak lala.